Adi memberanikan membuka matanya. Sosok itu berdiri tepat di depannya, berdiri tegap sambil bertolak pinggang. Adi masih dalam keadaan jatuh terduduk, shock. Sosok itu mengeluarkan suara, tapi anehnya suara itu terdengar normal. Adi kemudian melihatnya lagi sambil menyipitkan matanya. Ternyata seorang pendaki. Kali ini dia berkata lagi, "Apa-apaan ini woi? Mie gue jadi gak bisa dimakan. Gimana nih?" Adi kemudian melihat ke arah yang dimaksud pendaki itu. Ternyata sebuah mie sudah tercampur dengan tanah berwarna merah. Adi melihatnya sekali lagi untuk memastikan bahwa ia memang benar-benar manusia. Tapi pendaki itu malah memegang tangan Adi sembari berkata, "Apa-apaan barusan?" Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini." "Naik berapa orang?" "Sendiri bang." Kemudian pendaki itu bertanya lagi, "Tidak dianjurkan naik di Gunung Ciremai sendirian. Emangnya dapat izin dari bawah?" "Dapat kok bang." Di sini Adi memang sengaja tidak menjelaskan kenapa alasannya dia naik. Singkat cerita, Adi kemudian diajak pendaki itu untuk istirahat sejenak, makan, dan berkenalan. Saat mereka sedang mengobrol santai, tiba-tiba pendaki ini berkata, "Kalian semua tuh pendaki sama aja, bisanya cuma ngotorin gunung, gak tahu rasa hormat." Adi kaget bukan main. "Abang udah tahu ya?" Ternyata pendaki ini bernama Moka. Dia yang dititipkan oleh Mak Encep untuk menemani Adi sampai di atas. Ingat kan, Mak Encep itu ibu tua yang tadi menolong Ayu. Ternyata Mak Encep juga menjaga Adi selama di perjalanan melewati hutan pinus agar Adi selamat dari setan pengantin. Saat diceritakan seperti itu, Adi bingung. Setan pengantin? Perasaan dia dari tadi jalan sendiri dan tidak ada wujud apa-apa. Apalagi Mak Encep. Mak Encep sepertinya tidak ikut bersamanya. Tapi saat Adi menanyakan hal itu kepada Moka, ia hanya tersenyum sinis sambil membereskan karirnya, tanda segera mengajak untuk berjalan lagi. Tapi saat mau berangkat, Moka malah mengingatkan suatu hal yang bikin Adi tambah merinding. Moka menyuruh Adi untuk terus berdoa selama perjalanan, dan mulai saat di sini dan seterusnya penampakan akan sangat banyak, mulai dari yang berwujud manusia sampai yang berbuka hancur. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu juga nggak akan selamat. Dia akan dibawa ke alam lain. Moka lalu mengingatkan dua hal. Yang pertama, jika mereka mendengar suara gending gamelan, mereka tidak boleh bergerak sama sekali. Mereka harus diam. Dan yang kedua, ini yang paling berbahaya, kalong wewe. Jika mereka melihat kalong wewe, mereka tidak boleh melihat kalong wewe tersebut. Mereka harus pura-pura tidak melihatnya, walaupun kalong wewe tersebut tepat berada di depan wajahnya. Bagi kalian yang tidak tahu gimana sosok kolong wewe adalah sesosok perempuan telanjang, rambutnya aut-autan, lehernya miring kayak patah jadi kayak gini gitu. Teteknya tuh dia menjulur panjang banget sampai ke paha dan lidahnya menjulur keluar. Mereka tidak boleh melihat sosok kolong wewe itu. Jika mereka sampai melihatnya, mereka akan langsung ditarik ke atas pohon, yang artinya mereka langsung dibawa ke alam lain dan tidak bisa balik lagi. Adi terus diberi peringatan untuk terus waspada jika menyium baunya kolong wewe. Karena jika baunya sudah tercium, itu pasti datang. Dan kalian tahu apa bau khasnya dari kolong wewe? Yaitu bau pandan. Singkat cerita, mereka mulai berjalan. Adi terus berjalan di belakang Moka. Suasana saat itu sangat gelap. Tidak ada suara binatang satupun. Hanya ada suara kaki yang berjalan dan nafas yang terengah-engah. Di sini keadaan sudah mulai beda.
Adi sudah berani untuk melihat ke kanan dan ke kiri, hingga tiba-tiba Moka mendadak berhenti. Ia lalu berkata tanpa menoleh ke arah Adi, "Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca doa." Adi langsung melihat apa yang membuat Moka tidak bisa bergerak. Dan ternyata dari kejauhan terlihat seekor kelabang raksasa sebesar ukuran paha orang dewasa merayap mendekati mereka. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Badannya hitam pekat mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Sulur di kepalanya menyentuh betis Adi dan tiba-tiba Moka mengeluarkan parang dan langsung membelah kelabang tersebut menjadi dua. Sebelah badannya melepar ke tanah dan sebelah badannya lagi justru semakin merayap sampai ke paha Adi. Adi berteriak histeris sambil mengibaskan kakinya. Dengan acuh, Moka menarik sisa tubuh kelabang itu dan membantingnya ke tanah lalu dibuang ke semak-semak. Dengan ketus, Moka berkata, "Malam masih panjang, boy," sambil berjalan meninggalkan Adi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama, Moka mencolek bahu Adi sambil menunjuknya untuk melihat ke atas. Di dahan yang paling tinggi nampak sosok perempuan dan kakinya menjuntai ke bawah. Kalian tahu sosok apa itu? Yap, kuntilanak. Seketika Adi tidak ada tenaga untuk bergerak sedikit pun. Ia sadar, kuntilanak itu tidak hanya ada satu, tapi dua. Adi mencoba untuk menelusuri berbagai sudut, dan ternyata ada berpuluh-puluh kuntilanak. Kuntilanak itu ada di setiap cabang pohon. Bayangkan, Adi sangat lemas saat itu. Dia berkata, "Bang, tolong," sambil bergetar. Tapi Moka malah tertawa sangat kencang, menertawakan Adi. Ia menjelaskan bahwa kuntilanak itu cuma bisa begitu. Dia tidak bisa menggigit ataupun mencekik orang-orang. Dia hanya mengganggu, dan dia berharap orang yang diganggu itu bermental lemah seperti Adi. Di dalam hati, Adi sangat salut kepada Moka. Ia membicarakan tentang hantu, tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Di situ penampakan semakin banyak berada di mana-mana. Bahkan ada yang berada tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi banyak wujud lain. Beberapa malah muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah, dan beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Moka menjelaskan saat itu, semakin aneh bentuknya, menandakan semakin rendah levelnya saat mereka hidup di bumi. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, gitu terus. Kalau kita takut dengan godaan makhluk level rendah ini, maka rendah juga level iman kita. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk begini nih yang harus diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, pakaiannya, dan juga tutur katanya. Setan yang paling baik adalah setan yang paling berbahaya. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Dari belakang, Adi melihat Moka menyalakan rokok. Adi sempat berpikir, gila, stamina orang ini sangat luar biasa. Kuntilanak yang berada di sebelahnya pun disembur asap rokok oleh Moka dan seketika menghilang. Di sebuah persimpangan mereka berhenti. Ada dua jalur. Di sebelah kanan terlihat seperti jarang dilewati. Sudah berlumut, banyak rumput-rumput yang sudah meninggi. Dan di sebelah kiri
sudah terbuka lebar dan sering dilewati. Tiba-tiba Moka bertanya, kalau semisal lu sendiri, jalan mana yang lu pilih? Adi memilih untuk ke kiri. Dan spontan Moka menjawab, lu mati. Di kiri ini tidak ada jalan sebenarnya. Di balik jalan yang bersih itu adalah jurang dan kuburan untuk para pendaki yang sudah mati. Seketika Adi tersentak saat ia menyadari bahwa mereka tidak berhenti di sebuah persimpangan. Jalur di sebelah kiri yang tadi dilihatnya sekarang sudah berubah menjadi semak belukar. Mereka lalu mengambil jalur kanan dan meneruskan perjalanan. Di sini penampakan semakin menjadi, tapi Adi juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabraknya dan lewat begitu saja, meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain juga meloncat dari pohon ke pohon. Suara nafas berat yang sesekali menggeram. Suara cekikikan, suara tangisan, suara bayi, dan ringkik kuda. Bau-bauan juga muncul silih berganti. Bau busuk bangkai yang tercium dari bawah pohon tumbang digantikan oleh bau harum melati. Sesekali bau anyir darah juga tercium. Moka tiba-tiba berhenti mendadak, dan saat itu juga ia memberi aba-aba untuk diam. Bau-bauan yang tadi tercium mendadak hilang dan tergantikan oleh bau asing. Adi mencoba mengingat-ingat bau apa ini, dan seketika bulu kuduk Adi merinding saat ia sadar bahwa bau ini adalah bau pandan.